Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmanita Rukunasari dari kelas 28A. Adapun di sini saya akan memaparkan video pengembangan kurikulum pada materi pertama, yaitu mengenai pengertian kurikulum, fungsi kurikulum, dan peranan kurikulum. Ya, di sini selanjutnya saya akan memaparkan 3 materi yang dibahas pada pertemuan pertama pengembangan kurikulum di SD. Adapun yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Istilah kurikulum atau kurikulum yang pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga berasal dari kata kurir yang artinya pelari dan kurer yang artinya tempat berpacu. Nah, pada saat itu kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start hingga finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Nah, kemudian selanjutnya pengertian tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan menjadi sebuah mata pelajaran yang harus ditempuh dari awal hingga akhir program pembelajaran untuk memperoleh sebuah ijazah. Ya, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum di sini ada 6. Nah, yang pertama yaitu mengenai fungsi penyesuaian. Maksudnya di sini, kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik fisik maupun sosial. Nah, fungsi yang kedua yaitu fungsi integrasi. Di sini, kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi yang utuh. Nah, dan fungsi yang ketiga yaitu fungsi diferensiasi. Di sini, kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individual siswa. Selanjutnya, fungsi yang keempat. Di sini, fungsi yang keempat yaitu fungsi persiapan. Fungsi persiapan di sini dimaksudkan untuk mempersiapkan siswa untuk memilih ke jenjang pendidikan selanjutnya. Dan yang fungsi yang kelima yaitu fungsi pemilihan, yang mana di sini siswa diberikan kesempatan untuk memilih program belajar sesuai kemampuannya. Nah, fungsi yang terakhir yaitu fungsi diagnostik. Di sini peranan kurikulum harus mampu membantu siswa untuk menerima potensi dan kelemahannya. Nah, selanjutnya kita memasuki materi yang terakhir yaitu peranan kurikulum. Peranan kurikulum di sini terdapat 3 komponen peranan. Yang pertama yaitu peranan konservatif. Di sini kurikulum dapat dijadikan sarana untuk mewariskan nilai-nilai budaya di masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini oleh para mahasiswa. Nah, selanjutnya peranan yang kedua yaitu peranan kreatif yang menekankan kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan dan kelebihan masyarakat masa kini. Dan komponen peranan yang terakhir yaitu peranan kritis dan evaluatif, bahwa nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat mengalami pembenahan sehingga nilai dan budaya masa lalu perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, itulah tadi materi dari pengertian kurikulum, fungsi kurikulum, dan peranan kurikulum. Tugas ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengembangan kurikulum di SD. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.